Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial PDRH. Kali ini kita bahas latihan soal buat kuis 3 PDRH ya. Diambil dari soal di buku 51, soal 51, soal 52, soal 54, sama soal 55. Oke, pertama kita bahas soal 52 dulu. Di sini diceritakan bahwa ada dua sistem seri, masing-masingnya punya 4 elemen, yang mana masing-masing elemen ini punya karakteristik theta sama tau-nya ya, yang beda-beda. Nah, kita harus cari eh, respons ya, respons dari si dua sistem ini, si sistem case satu sama sistem case 2, yang mana bisa di si respons ini bisa ditulis dalam bentuk input output ya, model input output pakai transfer function. Kurang lebih gambaran sistemnya itu seperti ini ya, ini case satu, ini case 2. Dan ini ada elemen satunya, elemen 2, elemen 3, sama elemen 4. Iya. Nah, gimana cara buat si input outputnya? Pertama kita ambil dari definisi si transfer functionnya itu sendiri. Ini bentuk standar dari transfer function seperti ini. G sama dengan K. K-nya itu gain dikali eksponen dari negatif theta. Theta-nya itu dead time dibagi tau S ditambah satu. Taunya itu konstanta waktu. Nah, ini bentuk transfer function dari masing-masing elemen ya. Ini untuk elemen satu, elemen 2, elemen 3, elemen 4. Nah, cara buat sistem input output, model input output buat si sistem ini, yang mana sistem ini tuh seri ya. Caranya itu seperti ini. Kalau di buku ini di persamaan 5.26. Nah, jadi caranya dikalikan saja sih transfer function dari masing-masing elemennya ini. Misalnya ada 4 elemen ya, tinggal dikaliin aja berarti G1, G2, G3, sama G4. Nah, ini kasus ini hanya berlaku untuk si sistem seri ya. Nah, untuk di sistem di soal kurang lebih bentuknya seperti ini. Dikaliin aja, terus disubstitusi yang ininya ke sini. Kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Terus karena nilai K di soal itu sama dengan satu ya. Karena apa? Nah, harusnya, oh ya, ini udah di state sama soal ya. Nilai K itu sama dengan satu karena dia hanya ada mixing, pengadukan, dan tidak ada reaksi kimia. Nah, jadi bisa disederhanakan lagi si persamaannya, karena K itu satu, maka persamaan akan jadi seperti ini. Nah, habis ini kita tinggal substitusi aja nilai dari masing-masing tahu sama tetanya ya, ke case satu sama case 2. Nah, buat case satu misalnya kita substitusi ini ke sini, nilainya akan seperti ini. 1 dikali eksponen sekian ya, dibagi masing-masing ini, atau S tambah satu. Ini kan nilainya akan satu ya. Salah. Ya, ini nilainya satu. Jadi eh, bentuk akhir fungsi input outputnya ini seperti ini. Buat si case satu. Jadi sama dengan satu eksponen negatif 4S per 2S tambah satu kuadrat. Buat si case 2 sama substitusi aja nilai-nilai yang ininya ya. Nilai dari tabelnya. Bentuknya akan jadi seperti ini. Ini satu, ini satu. Bentuk akhirnya sama untuk si case satu sama case 2. Nah, jadi ini jawaban akhirnya. Terus kalau di buku dia plot si hasil ini ke grafiknya. Nah, karena ngeplot ini sebenarnya software perlu software ya, nggak bisa secara analitis atau secara manual. Maka misalnya kalian mau tulis ini di kuis sebagai jawaban, kalian perlu hafal si grafiknya yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini kenapa ada 4?
4 itu karena dia melambangkan output yang berbeda ya masing-masing. Misalnya untuk S1 ini dia punya Y1, Y2, Y3, Y4. Yang kita cari tadi ini tuh Y4 ya. Jadi hasilnya ini. Makanya untuk Y4 ini nilainya sama untuk si kasus 1 sama kasus 2. Karena si persamaan akhirnya juga sama. Nah, tapi untuk si Y3 dan teman-temannya nilainya beda karena si nilai ini elemen-elemennya beda ya. Dari sininya beda. Tahu sama petanya. Nah, ini bisa dihitung juga untuk input-output yang lain seperti ini ya. Misalnya mau Y3 per X, input-output dari Y3, ya dihitung aja seperti ini. G3 dikali G2 dikali G1, dan seterusnya. Nah, kalau di sini ini berarti Y1, ini Y2-nya, ini Y3, sama ini Y4 ya. Yang kita cari di soal overall transfer function. Oke, kurang lebih begini untuk soal 5.2. Kita lanjut ke 5.1. Jadi di 5.1 ini ada kasus di mana ada eh, 4 elemen ya, sama kayak tadi 4 elemen. Ada date time-nya, ada time constantnya, sama ada gain. Date time kan constant gain nilainya seperti di tabel ini. Nah, kita cari output responsnya. Cuma kalau ini kita cari hanya si parameter-parameternya aja, yaitu ada K totalnya, ada tau total, sama theta totalnya. Nah, ini gambaran sistemnya kalau digambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, gimana cari K total, theta total, sama T63% total ya? Eh, Seperti ini dari buku. Pertama kita cari KP dulu. Kalau KP itu karena sistemnya seri, dikaliin aja. Jadi ada 4 nilai K. Kita kaliin aja, K1, K2, K3, K4. Maka KP sama dengan 1 dikali 0,25 dikali 3 dikali 1,33. Nilainya itu 0,9975. Atau kalau di buku eh, setarakan dengan 1 ya. Dibulatkan ke 1. Nah, sekarang untuk si theta total nilainya kayak gini. Kalau ini dijumlahin ya, sigma. Jadi theta total sama dengan theta 1 ditambah 2, 3, 4. Maka nilainya seperti ini. 0,4 tambah 0,9 ditambah 1,2 ditambah 1,7. Maka nilainya 4,2. Nah, kalau si ini, theta ini, karena dia dalam waktu, berarti nilai 4,2 ini berlaku ketika setelah step ya. Jadi ketika T sama dengan 2 maka nilainya 4,2. Tapi kalau dihitungnya dari 0, maka tinggal ditambah aja 2, ditambah 4,2. Oke, lanjut. Eh, Buat si nilai T63%, nilainya itu bisa diaproksimasi eh, akan setara sama total dari theta sama total dari tau ya. Kita kan belum punya nilai total dari tau, jadi kita cari dulu nilai eh, tau totalnya itu. Kalau di sistem seri ditambahin aja sama seperti theta ditambahin aja. Jadi ditambahin yang dari tabel ada 1,5 ditambah 3,3 ditambah 5,2 dan ditambah 0,95 nilainya segini. Nah, untuk cari T63 kita tambahin keduanya, maka nilainya akan sama dengan 15,55 ya. Ya. Nah, di buku juga hasil ini diplot sama seperti tadi. Sebenarnya nilai ini, oh kalau ini grafiknya sigmoid ya, karena sistem yang kita modelkan ini masih order 1, jadi seharusnya sigmoid seperti ini. Nanti kalian hafal aja si grafiknya, terus digambar seperti ini. Nah, ini tinggal diinput sama parameter yang kita dapat tadi, ada KP, ada theta, sama ada T63%. Buat KP sendiri melambangkan si output per inputnya. Makanya di sini 1. Puncak itu 1 karena base-nya itu 0. Tinggal kalau base-nya diganti, kalian tambahin aja. Jadi K-nya plus base-nya.
Nah, jadi bisa diinput ke sini kalau si K-nya itu. Sama misalnya K-nya ganti juga, tinggal diganti-ganti tinggi dari grafiknya aja. Nah, terus ada si T63% kalau tadi kita dapatnya itu di 15,15 ya. Nah, tapi di sini ditambah sama waktu step tadi karena step itu munculnya di sini. Yang mana nilainya itu 2. Jadi T63% ada di 17,5. Hasil dari 15,5 ditambah 2. Itu tarik ke bawah ya di sekitar sini ya. Ini anggaplah 17,5. Sama ada penempatan dari theta ya, atau dead time ya. Dead time itu waktu tunda, kalau bisa dibilang waktu tunda sebelum eh, adanya perubahan di grafik. Berarti karena tadi ada waktu step 2 detik, kita tambahin aja dari 4,2 ini. 4,2 ditambah 2 yaitu 6,2. Maka si dead time bisa kita plot atau kita titikin di sini ya. 6,2. Anggaplah ini 6,2. Nanti angka ini mungkin berubah di kuis. Nanti bisa disesuaikan aja. Oke. Oke, sekarang kita bakal membahas tentang recycle structures. Eh, yang langsung kasih contoh ya, sampai menjadi 3 di buku. Ini jadi contoh soal ini kita membandingkan antara sistem yang dikasih sistem recycle sama yang nggak pakai recycle. Ditinjau dari segi suhu. Jadi ya sebenarnya banyak yang bisa kita kaji ya dari satu sistem recycle, misalnya kayak konsentrasinya atau ketinggiannya atau apa. Nah, dalam hal ini kita misalnya kaji suhu dalam misalnya dalam kasus ketika uh, kalau misalnya suhunya butuh suhu tertentu, suhu reaksi tertentu sehingga kita harus atur suhunya ya dengan pendingin atau pakai itu apa itu ya. Oke, jadi kalau misalnya kita uh, reaksi itu butuh sistem pendingin ya karena misalnya suhunya kepanasan gitu untuk masuk ke tahap berikutnya ya, maka itu kenapa kok kita mengecek di sini suhunya berapa gitu. Jadi kayak gitu. Ya yang pertama kita mau tahu T3 per kalau T3 T4 ya. Kita mau tahu T4 per T0 itu berapa ya. Jadi yang pertama T4 itu adalah ya R kali R kali T3. Terus T3 itu adalah T1 plus T2. Jadi R T1 plus T2. Begitu T1 itu sama dengan eh, ini ya GH GH1 kali T0. T2 itu sama dengan GH2 kali T4. Jadi GH2 kali T4 ya. Nah, kayak gitu. Jadi ketika kita atur-atur ya, kita pindah-pindah sehingga jadi T4 per T0. Maka ini akan menjadi PR GH1 satu min GH2. Sedikit ya.
Oh iya, RGR ya. Jadi, berarti kayak gini. Nah, sekarang kalau misalnya tanpa tanpa recycle ya, tanpa daur ulang, recycle. Nah, nanti hasil akhirnya adalah T4 per T0 sama dengan GH2-nya yang 0 ya. Jadi GH2-nya ini 0 langsung. Ya karena nggak ada recycle berarti langsung gas. T0, GH1, T1, GR, T4. Nah, jadi nanti hasilnya menjadi GR, GH1. Ini satu men 0 ya, jadi satu ya satu. Jadi udah sesuai ya kalau misalnya gambar sama persamaannya sesuai ya, kalau misalnya nggak ada recycle. Oh, terus ya ini udah dimasukkan angka-angkanya ada dari buku. Jadi misalnya kalau ini GR yang didefinisikan sebagai kayak gini, 3 per 10 S plus 1 dengan GH1 nya segitu. Kalau dengan recycle maka GH2 nya jadi 0,30, kalau tanpa recycle maka GH2 nya nggak ada, jadi nilainya 0. Nah, ketika dimasukkan ke rumus T4 T0, ini dapat dua persamaan yang berbeda, dapat dua uh, fungsi transfer yang beda. Nah, ini ketika kita uh, gambar ya, hasilnya kayak gini. Jadi yang dengan recycle itu suhunya lebih tinggi, 10 kali lipat ya, hampir ya 10 kali lipat. Ya 10 kali lipat tuh. Nah, jadi kesimpulannya ini ya. Jadi recycle can alter the stability and possibility of periodic behavior of the overall system because it affects the pulse of the overall system. The time constant as the reset gain of the overall system recycle can be changed substantially from their values of the recycle. Jadi stabilitasnya sama juga uh, perilaku periodiknya itu bisa berubah karena mempengaruhi pulse-nya atau akar dari penyebutnya. Terus time constant sama gain-nya, steady state gain-nya itu juga bakal berpengaruh sangat jauh ya, bisa jadi sangat besar gitu perbedaannya antara yang tanpa recycle dengan yang pakai recycle kayak gitu. Udah buat materi subbab ini segitu aja. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Kok hilang?